Para jemaah sekalian yang memuliakan, alhamdulillah, kita dan intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, pagi, siang, sore dan malam. Di saat kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Dialah zat yang berhak untuk dihantarkan, disampaikan segala puja-puji kepada Allah, zat yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan nikmat-nikmat yang lain yang menghantarkan kita menggapai dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang jauh diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin rindu, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada beliau bagian dari kesempurnaan iman orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Selawat salam insyaallah mengantarkan kita telah mendapatkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Di pertemuan yang lalu kajian kita membahas seputar keutamaan fadilah daripada zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan-keutamaan
keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang duduk di majlis zikir, di pertemuan-pertemuan, halaqah-halaqah, di mana mereka memuja, memuji, mengagungkan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat-malaikat Allah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan, harapan, keinginan hamba-hamba Allah yang berada di majlis zikir. Di antaranya kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat, apakah hamba-Ku pernah melihat surga? Malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat surga, ya Allah. Kemudian Allah kembali berseru, bagaimana kiranya kalau hamba-Ku dapat melihat surga? Tentu mereka lebih berharap untuk mendapatkan surga tersebut. Di majlis zikir kita diingatkan agar azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti berupa neraka yang Allah siapkan sebagai balasan atas orang-orang yang berbuat maksiat. Hamba-hamba Allah yang berada di majlis zikir senantiasa memiliki sifat khauf, rasa takut dan khawatir bagaimana kesudahan, bagaimana keadaan di akhirat nanti. Mereka takut akan azab Allah. Allah bertanya kepada para malaikat, hamba-Ku takut dengan neraka, apakah mereka sudah melihat akan neraka? Malaikat menjawab, tidak, ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Kembali kemudian Allah berseru, bagaimana seandainya kalau mereka melihat neraka? Tentulah mereka akan lebih takut, lebih khawatir. Nah, kemudian Allah sampaikan kepada malaikat bahwa hamba-hamba Allah yang berada di majlis zikir mengharapkan redha dan surga Allah dan takut akan nerakanya, akan Allah hindarkan dari azab neraka tersebut dan Allah jadikan surga untuk mereka. Ini perkara yang sudah kita sampaikan, kita kaji, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadis berikutnya ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak tidur. Ini dalam bab ma yaquluhu inda naumi, apa-apa yang sejatinya harus kita baca ketika inda naum, hendak tidur. Nah, jadi jemaah sekalian Allah muliakan, sunnah Nabi ini banyak. Bahkan kalau kita mempraktekkan satu persatu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menemukan dari setiap aktivitas kita dalam kehidupan ini tidak lepas dari ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa bebasnya, dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada sunnah-sunnah Nabi. Bahkan semenjak Allah hadirkan kita ke dunia sampai Allah mewafatkan kita, meninggalkan dunia ini, ada tuntunan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita berupaya memahami syariat sedikit demi sedikit, ya, perkara-perkara syariat, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memahami, ilmu itu sampai kepada kita,
tentu kewajibannya adalah mengamalkan. Di antara permohonan ilmu, ilmu yang kita ketahui ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia bersumber datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama-ulama menjelaskan ilmu ini minta kepada Allah agar kita amalkan. Ya. Kalau ada ilmu yang kita ketahui kemudian tidak diamalkan dalam kehidupan kita, maka ilmu ini nanti akan menuntut di akhirat, akan minta pertanggungjawaban kita. Bahkan dalam syairnya, qasidahnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, al-'alimu bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ubadin wasab. Kalau ada orang yang diberikan, dianugerahkan ilmu oleh Allah, kemudian ilmu ini hanya sebatas sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak lebih dari itu, dia tidak amalkan. Nah, orang-orang seperti ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam qasidahnya Imam Syafi'i ini ada konsekuensi. Orang yang memahami ilmu tentang syariat, ilmu tentang akidah, kemudian dia tidak amalkan, nanti akan mendapatkan siksa dari Allah sebelum hamba-hamba Allah yang lain dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kita berupaya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita dan kita memiliki pemahaman tentang ilmu tersebut. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Al-Bara bin Azib, putranya seorang sahabat bernama Azib. Al-Bara dan Azib ini adalah dua sahabat, berarti kedua-duanya berjumpa, bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah dan anak beriman kepada Nabi, sehingga radhiyallahu ta'ala anhuma itu menunjukkan keduanya. Tadi keduanya ini adalah sahabat. Qala Al-Bara berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah. Ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada sahabat Al-Bara. Berarti Al-Bara mengatakan, qala li, itu saya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Bara, dia sampaikan, dan itu menjadi pengajaran, jadi ilmu sampai kepada kita. Apa kata Nabi kepada Al-Bara bin Azib? Idza awaita maqja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak menuju tempat tidurmu, hendak tidur di malam hari, ingin istirahat, fatawadda, maka berwudu'lah. Wudu akan lis-shalah, sebagaimana wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, wudu sebagaimana kita hendak melaksanakan sholat. Nah, ini sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah pertamanya adalah kalau kita hendak tidur dianjurkan berwudu. Tentu banyak hikmahnya.
faedahnya banyak. Berwudu menggunakan air. Sedangkan ketika kita hendak tidur, ada makhluk-makhluk Allah dari kalangan setan yang berupaya untuk mengganggu tidur kita. Bahkan tujuannya selain ingin mengganggu tidur kita, bagaimana tidur ini kemudian melalaikan hamba-hamba Allah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ketika hendak tidur kemudian kita digoda oleh setan, pas baru mau bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh, setan ini memiliki kekuatan untuk menghalang-halangi kita bangun untuk sholat subuh, atau yang ingin sholat qiyamul lail, sholat malam, dinamukkan oleh setan. Dia punya kekuatan dan kita hanya lemah karena minimnya proteksi, ya, penjagaan, perlindungan kita. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin yang menjadi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur adalah hendaknya berwudu. Ya. Wudu sebagaimana wudu mau sholat. Ya. Kalau ada yang ada ustaz, kami sulit, berat banget bangun malam sholat tahajud. Nah, tanya dulu, sebelum tidur itu sudah mengamalkan sunnah Nabi atau tidak? Ya. Nanti kita jelaskan banyak sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya adalah ya berwudu sebelum tidur. Jadi pesan pertama yang diajarkan oleh Nabi melalui sahabat Al-Barra, yang tujuannya Nabi adalah mengajarkan seluruh umatnya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi ini sampai kepada umat beliau. Wudu diamalkan, sama-sama kita amalkan. Ya. Thumma faja'a ala syakkikal ayman, kemudian berbaringlah ya dengan posisi kanan, ya, bagian tubuh kita yang kanan, bukan yang kiri. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ilmuwan yang memahami tentang kesehatan, ternyata apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keutamaan-keutamaan untuk kesehatan manusia. Kan, kalau kita tanya bagian lambung hati kita ini, bagian hati kita ini di mana posisinya? Kiri atau kanan? Bagian kiri kan. Nah, sehingga kalau kita tidur itu tidak menekan, maka bagian kananlah posisi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesehatan. Jadi yang kedua, waqul. Nah, intinya di sini ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqul, dan bacalah doa ini. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa. Dan Nabi mengatakan fa'in mutta, kalau malam itu Allah takdirkan engkau meninggal dunia,
setelah baca doa tadi. Ambil air wudu, kemudian miring bagian sebelah kanan, baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Kalau kita baca doa ini, kemudian Allah takdirkan malam itu kita meninggal dunia, kata Nabi, mitta alal fitrah, kau mati, kau meninggal dunia di atas agama yang suci, di atas agama Islam. Ya. Sedangkan pesan Allah dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Pesan Al-Quran begitu. Untuk meraihnya diajarkan sunnah oleh Nabi agar kita wafat dalam keadaan Islam. Islam artinya selamat. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang berani menjamin bahwa kalau malam hari itu dia tidur kemudian bisa bangun pagi, Allah berikan usia di esok hari, tidak ada yang menjamin. Orang sehatnya tidak ada yang berani menjamin, apalagi yang sakit. Yang mudanya tidak ada yang berani jamin dirinya. Oh, saya masih sehat, segar bugar, masih umur 40 tahun, masih sehat, ya kan? Yang muda tidak berani menjamin, apalagi yang usianya sudah di atas 70 tahun. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kapan saja. Dan kita tidak tahu takdir Allah itu kapan tiba, kapan datangnya. Sebab kematian bukan hanya penyakit. Ya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang wafat tanpa sakit, dan begitu banyak orang yang sakit bertahun-tahun masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, ketika kita hendak tidur, baca doa ini kata Nabi. Fa in mitta, kalau kamu wafat, kamu mati di malam hari itu, minta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan suci di atas agama Islam. Waj'al hunna akhir ma taqul, dan jadikan doa ini adalah kalimat terakhir yang kau baca. Nah, jadi penjelasan ulama, karena memang banyak sunnah yang diajarkan Nabi ketika hendak tidur, dan banyak doa-doa yang lain dan ayat-ayat Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran yang memang kita diperintahkan untuk membacanya, maka inilah doa terakhirnya. Gitu. Close-nya pakai ini. Gitu. Ada doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada nggak ada begitu? Ada pendek lagi. Ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sunnah
diajarkan oleh Nabi lewat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih, kata Ummul Mukminin, apabila Nabi hendak tidur, beliau baca apa? Qul huwallahu wal mu'awwidzatain, qul huwallahu al-ikhlas, al-falaq, an-nas, wa yamsahu bihima biyadayhi. Ya, Nabi kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya seluruh tubuh beliau. Itu kan sunnah, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ada lagi membaca ayat kursi, ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam harinya, Allah akan berikan penjagaan sampai pagi harinya. Di pagi hari dia membaca ayat kursi, Allah jaga sampai sore harinya. Sore harinya maksudnya malam. Itu juga sunnah. Lalu bagaimana kemudian menggabungkan hadis-hadis ini? Nah, kata Nabi, waj'alhunna akhir ma taqulu. Jadikanlah doa ini sebagai doa penutup, sebagaimana kita doa biasa. Kita macam-macam doanya. Rabbi habli min shalihin, ya. Kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Biasanya kita tutup doa itu gunakan doa sabu. Itu di mana-mana begitu. Ya kan? Berdoa alhamdulillah, salawat dan Nabi itu panjang. Nah, kalau dengar Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti ini udah terakhir. Udah tutup doanya. Saja kalau ada yang doa udah kepanjangan doanya, panjang banget. Kalau dengar Rabbana alhamdulillah, selesai juga doanya dari Rabbana. Nah, jadi Rabbana biasanya kita tutup doa kita dengan kalimat tersebut. Nah, kata Nabi, jadikan ini sebagai penutupnya. Terakhir apa yang kita baca sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu, bila kalimat yang lain begini. Jadi sini tidak ada izinnya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa qadtu amri ilaika, ya. وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Coba kita bahas satu persatu, ya, kalimat demi kalimat. Allahumma, ya Allah, ya ini nidah, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan jiwaku ini kepadamu. Ya, karena memang kita tidak mampu jaga. Jangankan jaga jiwa kita, jaga benda kita tuh nggak bisa kita malam lagi tidur. Ya kan? Tapi udah pules, ngorok, sampai tetangga kedengeran. Masa orang lewat tuh suara sama tuh ngorok. Ya, maling masuk, buka pintu, motor di garasi 14, kita nggak tahu. Ya, makanya kemudian Allahumma aslamtu nafsi, jiwa kita ini, jiwa yang harus kita jaga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, biar dia selamat. Kalau benda-benda yang lain hilang masih bisa dicari, bisa beli, betul nggak Pak? Betul nggak? Masih bisa beli kalau ada uang, ya masih bisa beli. Tapi kalau ini yang hilang, jiwa kita tidak kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, lalu bagaimana? Makanya inilah yang harus kita jaga. Kita serahkan hanya kepada Allah. Nah, sehingga ulama aslamtu nafsi itu, aku serahkan jiwaku ini baik secara zahir ataupun batin. Ya, batinnya yang kita minta dijaga jiwa kita ini oleh Allah. Jangan diganggu, jangan disakiti oleh makhluk-makhluk yang gaib.
Kemudian secara zahir ya dia dijaga jiwa kita, zat nafsu dan jiwa diberikan keselamatan oleh Allah secara zahir. Ada orang yang tidur kemudian datang perampok, bendanya dibawa, orangnya dibunuh. Alhamdulillah. Ya, banyak berita seperti itu. Bendanya diambil karena pencurian kepergok, akhirnya mereka bunuh sang pemilik rumah. Enggak selamat. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan, ya, aku serahkan jiwaku ini kepadamu, ya. Dan di dalam penjelasan ulama, mana aslamtu, ya, fa aslamtu ruhi inda naumi wa wada'tuha amanatan 'indaka wa ladaika. Aku serahkan jiwaku ini, ruhku kepadamu ya Allah ketika aku tidur, dan aku titipkan keselamatan jiwaku ya Allah sebagai amanah di sisimu. Itu maknanya. Ya, dalam syarah kita ini jelaskan begitu. Wa auda'tuha ilaika, aku titip kepadamu ya Allah. Karena jiwa-jiwa kita ini kalau tidur digenggam oleh Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa-jiwa yang Allah sudah wafatkan, digenggam oleh Allah. Wallati lam tamut, yang ditakdirkan oleh Allah tidak wafat, dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Jadi Allah yang pegang ruh semua manusia. Nah, kalau Allah kemudian pegang, Allah jaga, kemudian dikembalikan ke ruh ke jasadnya ketika tidur, maka inilah yang kemudian dia bangkit, bangun dari tidurnya. Yang Allah pegang ruhnya, dia meninggal dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Maka memohon kepada Allah untuk diberikan keselamatan, ya. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, ya. Bentuk wajahku ini adalah mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keselamatan, penjagaan jiwa kita dipegang oleh Allah, seolah-olah kita menitipkan jiwa kita kepada Dia, Zat yang Maha menjaga. Dan tidak ada zat yang lebih baik dalam menjaga amanah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana aslamtu itu wa auda'tuha amanatan ladaika, aku titipkan ruhku ini ya Allah sebagai amanah di sisimu. Wa waqadtu amri ilaika, dan aku serahkan, aku sandarkan, ya, aku pasrahkan. Tafwid itu mirip dengan at-tawakkul. Wa fawwadtu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku kepadamu, ya. Bagaimana bentuk kita memasrahkan urusan kita kepada Allah? Disebutkan oleh para ulama makna at-tafwid. Tafwid itu kepasrahan, menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Dan ada kalimat at-tawakkul atau tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Ya,
berserah diri kepada Allah. Tapi di dalam doa hendak tidur ini, kenapa tidak menggunakan watawakkaltu ilaika atau tawakkaltu alaika? Aku tawakal kepadamu, aku serahkan diriku kepadamu. Apa bedanya antara at-tafwid wa tawakkul? Sama-sama menyerahkan urusan kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama, at-tafwid adalah menyerahkan urusan kepada Allah ketika memang kita sudah tidak mampu lagi untuk membentengi, menjaga atau mengusahakan yang lain. Udah gak ada jalan, udah di puncak kepasrahan, itu makna at-tafwid. Kalau tawakul kita masih punya usaha, punya ikhtiar. Saya contoh, kita berjalan nih, jalan di pinggir jalan, kemudian tawakal kepada Allah, serahkan keselamatan kita kepada Allah. Tapi kalau tiba-tiba bapak lagi jalan, dari depan ada motor yang ngegas, bapak diam atau tidak? Hah? Hindar, ya kan? Kalau kamu hindar, tabrak. Kan dia sudah tawakal. Tawakal aja Ustaz. Kalau memang udah ajar ya ajar. Kalau selamat ya selamat. Berarti nggak berargumentasi begitu? Enggak. Tawakal itu masih ada ikhtiar. Ada motor kubur mau nabrak kita, langsung pakai jurus langkah 1000. Menghindar selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Nah itu tawakal itu begitu. Tawakal masih ada ikhtiar. Orang yang mencari rezeki, cari sana sini, keluar pagi, pulang sore. Setelah dia berusaha mencari rezeki, at-tawakkul 'ala Allah. Ya udah serahin sama Allah. Sedapatnya berapa yang dikehendaki oleh Allah, ya udah itu rezekinya. Seorang pedagang, dia udah berusaha untuk menjajakan dagangannya, dia tawarkan, ada yang beli, alhamdulillah. Belum ada yang beli, sabar. Tawakal kepada Allah, tapi ada usaha, itu tawakal. Tapi kalau tafwid menyerahkan diri kepada Allah, semua urusan udah gak ada lagi ikhtiar kita, nggak punya ikhtiar. Makanya kemudian digunakan dalam doa tidur. Kalau bapak lagi duduk di rumah, kemudian tiba-tiba ada benda jatuh dari atas, menghindar nggak? Tidak. Kalau lagi tidur, bisa tidak? Hah? Bapak kan bukan Bruce Lee kan? Bagaimana mungkin lagi tidur? Ya kan? Satu, lagi ngobrol di rumah, tiba-tiba jalan sini semut, kerasa. Bapak biarin masuk telinga, biarin dia atau diusir? Usir orang semut. Tapi kalau lagi tidur, jangankan 1, 10 semut masuk ke hidung kan ketahuan. Ke telinga, kalau udah masuk ke telinga, kalau dia ada semut yang masuk. Tapi itu begitu, udah gak ada lagi ikhtiar kita. Sehingga yang menjaga kita itu siapa? Allah. Kalau kata dari kita di jalan itu kita bisa menghindar, melakukan tindakan untuk keselamatan kita, kita masih punya ikhtiar. Tapi kalau lagi tidur, siapa yang jaga kita? Kita mau menghindar ke mana? Makanya kemudian dia sebut dengan tafwid. Dalam urusan rezeki, tawakal kalau sudah nggak ada lagi upaya, ya udah at-tafwid, menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menjaga, hanya Allah bisa berikan. Hanya ada doa yang dibaca oleh seorang ulama, sejarahnya ulama di Suriah.
Dia berkata begini, Allahumma rzuqni kama tarzuqul buqar. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada burung buqar. Tahu burung buqar apa? Burung buqar adalah anaknya burung gagak yang baru lahir, itu disebut buqar, anak gagak. Bapak tahu gagak apa? Warnanya apa? Putih. Tadi kalau putih nggak tahu gagak. Hitam, ya kan? Gagak ini kalau ngelahirin, ya, tetes gitu, dia lihat anaknya. Gagak burung yang paling pecemburu. Ketika dia lihat yang netes nih masih putih, belum berwarna hitam rambutnya, ya, dia mengira ini bukan anaknya. Ini bukan anak saya nih. Kemudian dia pergi, cuma melihat dari jauh. Dia nggak mau kasih makan, nggak mau kasih makan. Coba dulu, burung gagak, nggak mau kasih makan anaknya. Terus makannya gimana? Hidupnya gimana ini burung, anak burung gagak itu? Allah yang memberikan dia rezeki. Dia nggak bisa kemana-mana. Masih nggak buta, baru lahir buta. Gimana dia jadi makan? Jalan nggak bisa, terbang nggak bisa, ngelihat nggak bisa. Itu anak burung gagak. Lalu yang memberikan dia makan siapa? Allah. Bagaimana caranya? Ternyata di saat dia baru lahir itu ada keluar aroma busuk, aroma yang tidak sedap dari anak burung gagak ini. Disebabkan karena aroma yang tidak sedap ini, serangga datang. Serangga datang hampir anak burung gagak ini. Serangga itulah yang dimakan oleh anak burung gagak yang baru menetas, tidak diberikan makan oleh ibunya. Setelah beberapa hari dia makan, serangga-serangga yang datang itu baru tumbuh, rambutnya hitam, dilihatin sama mamanya, oh bener ini anak saya, bang dia kasih makan. Oh begitu ya. Yang kasih dia makan siapa? Allah. Padahal dia buta, tidak bisa berjalan, tidak bisa terbang, dapat rezeki, hidup dia. Ini makna tauhid. Menyerahkan urusan kepada Allah, kita sudah tidak punya ikhtiar lagi. Enggak punya usaha, udah enggak ada jalan. Wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku tafwid urusanku ini kepadamu. Itu benar tauhid. Beda antara tauhid dan tawakal. Ya udah deh. Kita kalau sudah urusan ini, kita sudah usahakan terus, sudah tauhid. Fawwadtu amri ilaika ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Musa masih bayi, dibuang oleh ibunya di mana? Sungai. Sungai ini mengalir ke laut. Logikanya, ya kan, anak kecil dibuang di sungai yang arusnya sampai ke laut, ya kan? Bagaimana dia akan selamat? Itulah tauhid. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian untuk di ajaran oleh Nabi ini lafaznya wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku ini kepadamu. Urusan apa? Kita hendak tidur, nggak punya usaha lagi. Siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau ada musibah? Nggak ada, kecuali Allah. Ada orang yang tidur kemudian terjadi musibah, kebakaran. Ya, orang lain pada keluar menyelamatkan diri, ternyata yang satu bersangkutan masih tidur lelap.
Kalau kamu bukan dari gelap, orang nggak tahu kan yang lain itu kabur menyelamatkan diri. Dia bangun pas rumahnya udah terbakar. Gimana dia menyelamatkan diri? Meninggal dunia. Karena memang ketika kita di dunia nggak punya upaya, nggak punya daya. Ya, nggak bisa menyelamatkan diri kita. Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajjahtu zahri ilaih, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ya. Orang kalau capek Pak, biasanya ekspresi orang capek gimana Pak? Hah? Nyender, ya kan? Allah nyender. Makanya kalau lagi gaji udah nyender biasanya tidur. Ya, nyender, lagi capek udah nyender. Wajjahtu zahri menunjukkan apa? Lelah. Tidak punya kekuatan, tidak punya usaha. Ya. Aku sandarkan punggungku kepada punggung. Istilah punggung ini menjadi apa ya? Peribahasa. Simpulan jadi tulang punggung. Jadi tulang punggung artinya apa Pak? Yang menanggung keluarga, tulang punggung keluarga. Nah kalau kita jadi tulang punggung, mau jadi tulang punggung yang cepat patah atau yang kuat Pak? Yang kuat. Kalau tulang punggung yang kuat, ya, yang menahan beban seberat apapun sesuai dengan kemampuan. Hanya orang ikut dan angkat beban berat itu, ya, ditaruh di atas pundaknya, ditopang sama tulang punggung. Umar bin Khattab, beliau pernah dinasihatin oleh bibinya waktu beliau belum masih Islam, karena banyak tugas yang diberikan oleh ayahnya Al-Khattab itu bapaknya Umar bin Khattab. Kemudian bibinya bilang, "Mah, masih muda, belum masuk Islam. Saya mau bilang sama bapakmu agar dia mengurangi beban tugas yang dilimpahkan kepadamu. Banyak tugasnya, urusin ini, urusin itu. Dia ada saudara namanya Zaid bin Khattab, tapi yang paling banyak di beban tanggung jawab itu dilimpahkan kepada Umar. Maka dia menjadi tokoh yang menggantikan bapaknya di kabilah Adi, Bani Adi. Mestinya bapaknya Umar itu yang menjadi ketua, menjadi tokoh. Tapi dia angkat-angkatnya, kamu yang Umar, kamu lebih muda, lebih cocok kata ayah. Jadi banyak tugasnya. Kemudian bibinya bilang, tak usah ngomong sama ayahmu deh, agar dikurangi tugas-tugasmu. Kata Umar, apa kata beliau? Saya tidak meminta dikurangi beban saya. Yang saya minta adalah semoga punggungku ini kuat. Punggungku jadi punggung bukan masalah punggung, tapi adalah kekuatan dia, kemampuan dia, kesiapan dia untuk menjalankan tugas-tugas dan beban yang diamanahkan. Ya. Wajjahtu zahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Minta diberikan kekuatan oleh Allah untuk menopang, untuk memikul kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang membaca doa ini seorang ayah, seorang suami, gitu ya, dia meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amanahnya, amanah Allah menjadi seorang suami, menafkahi keluarga, jadi seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap keluarga. Raghbatan wa rahbatan ilaika, raghbah
dengan penuh harap kepada-Mu ya Allah. Di antara harapan kita adalah diberikan isti'anah oleh Allah, diberikan isti'anah, pertolongan dari Allah. Kalau kaitannya dengan nafkah, agar Allah berikan setelah kita tidur, dibangunkan oleh Allah. Kewajiban kita fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki. Seorang suami, seorang ayah berkewajiban keluar rumah mencari rezeki, menafkahi keluarganya dengan penuh raghbah. Apa itu raghbah? Penuh harap kepada Allah. Di mana rezekinya? Biar Allah yang hantarkan nanti. Bagaimana caranya agar Allah mudahkan? Penuh harap. Wa rahbatan ilaika, dan rasa takut kepada-Mu. Khawatir. Dalam konteks tadi kita mencari rezeki, kita khawatir jangan sampai dengan alasan atau tuntutan sehingga kita gelap mata. Nah, gelap mata bagaimana Pak? Nggak bedain lagi ini putih atau hitam, halal atau haram. Dengan tuntutan tadi, dengan alasan tadi, tuntutan ini, tuntutan itu, dan seterusnya. Akhirnya kita tidak mau memilah dan memilih, ya. Yang haram kita ambil, yang haram kita jauhi. Penuh rasa takut kepada Allah. La manja'a wa la manja minka ilai illa ilai. Tidak ada tempat berlari, ya, tidak ada tempat menghindar, dan tidak ada tempat berlindung illa ilaika, kecuali hanya datang kepada-Mu, ya. La malja wa la manja minka illa ilai. Kita tidak bisa berlari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berlindung kepada Dia, Zat Rabbul Alamin, yang menjaga, yang melindungi dengan sempurna. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan, ya. Apa itu? Al-Quran. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang Engkau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'iminta, kata Nabi, nah, kalau engkau mati, engkau akan mati dalam keadaan Islam. Kenapa dijamin oleh Nabi mati dalam keadaan Islam? Hanya karena baca doa. Karena di akhir doa tadi apa? Ada keimanan. Di antara rukun iman apa? Beriman kepada kita, Al-Quranul Karim. Kemudian beriman kepada Rasul. Di dalam doa ini, amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang Kau turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Wa bi nabiyyika, dan dengan nabimu alladzi arsalta, yang Kau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nilai-nilai keimanan di akhir doa ini. Itu kemudian Nabi menjamin, kalau nanti Bapak baca doa ini, kemudian Allah takdirkan wafat gimana? Ada yang mau baca doa ini, dan niatnya dan meninggal dalam keadaan fitrah. Ya. Karena kita tidak tahu, ya, kita berharap kepada Allah, kita diberikan keselamatan, diberikan umur panjang yang produktif, taat kepada Allah. Tapi karena ini merupakan rahasia, maka siap siaga, kapanpun. Bahwa kalau Nabi mengajarkan kita sholat, sholatlah seperti sholatmu yang terakhir. Jadi berusaha khusyuk dalam sholat. Nah, kalau tidur, tidurlah seolah-olah ini tidur terakhir. Ya, tidur terakhir dunia. Karena tidur terakhir yang kita persiapkan diri kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, berdoa,
ya. Kemudian dia sudah berwudu, subhanallah, berwudu sebagaimana wudunya salat. Ya. Waj'alhunna akhir ma taqul. Kemudian Nabi memberikan penjelasan tentang doa ini. Jadikan doa ini adalah doa terakhir yang dibaca sebelum tidur. Silakan baca doa-doa yang lainnya diajarkan oleh Nabi dan ayat-ayat Quran, surat-surat dalam Al-Quran yang merupakan tuntunan Nabi untuk dibaca sebagai penjagaan, seperti Qul huwallahu al-falaq, an-nas, ayat kursi. Ya, ini kita baca silakan. Dan diberikan tuntunan oleh Nabi baca surat-surat tersebut di tangan, usap sampai ujung kaki. Terus kita baca doa ini, silakan. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan insyaallah dan dihafal. Kalau kita tidak hafal kadang sulit untuk amalkan. Hafal dulu. Kalau belum hafal, cari. Sudah ketemu, dibaca berulang-ulang. Dulu ada seorang sahabat di kalau tidak salah Jabir bin Abdullah, ya. Ada anaknya 3. Karena yang 2 ini sudah hafal, ya dia latih, diajarkan untuk menghafal. Ada satu anak yang paling kecil dia hafal, maka kemudian dia tuliskan, ya, di sesuatu, kemudian dia kalungkan ke anaknya. Jadi setiap dia mau tidur dia baca karena belum hafal. Itu bukan sebagai jimat, tapi memang dituliskan agar untuk dihafal. Kalau saatnya sebagai jimat dikalungkan, misalnya 3 anaknya akan dikalungkan oleh sahabat tersebut. Tapi cuma yang kecil itu doang yang dikalungkan. Jangan salah paham, untuk dikalungkan tapi sebagai jimat, bukan. Dia kalungkan untuk agar mudah dibaca. Karena yang 2-nya udah hafal, nggak perlu. Nah, bisa kita lakukan, kita cari, ketemu, catat itu doa, taruh dekat tempat kita tidur. Kalau belum hafal, nah mau tidur, ambil tuh kertas, baca. Jangan baca WA kalau tidur, Bang. Baca WA dulu, kalau tidur jangan. Apa yang terakhir? WA atau doa? Kan sekarang kita sibuk ini. Ya doa ini baca, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita cukupkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas terkait doa dan tema kita pagi hari ini, atau terkait hal-hal yang di luar tema, kita berikan kesempatan. Sudah terbit ya? Allahumma shalli ala terbit 3. Masih ada waktu kira-kira 3 sampai 5 menit untuk salat isya. Ada jamaah yang biasa suka nanya di situ, beliau di mana ya? Sudah lama saya tidak hadir. Banyak jamaah yang hadir karena hadir. Mana ya? Juga tak tahu namanya. Biasanya beliau sudah keluar, tanya di luar gitu. Dia nggak tanya di majelis, setelah kita keluar baru tanya di depan itu. Saya lupa. Hanya beliau sudah lama nggak hadir. Baik, kalau ada pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا
المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا ثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا نقصا وعن النار مخلصا اللهم اصرف لنا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم وكن لهم معينا ونصيرا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل القرآن قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم